Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mystery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Ghost General pun mulai berlari dan menerobos ke depan hingga menghancurkan dinding rumah keluarga Huang. Para pelayan pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa meminta tolong. Ning Tu pun tertawa melihat ini. Mereka diremukkan seperti serangga. Di saat yang sama, Ying Heng pun bertanya-tanya suara berisik apakah itu. Dan kejadian selanjutnya mengagetkan Ying Heng karena para pelayan terlempar. Ying Heng pun menilai ini omong kosong yang mengerikan. Ying Heng pun sadar bahwa itu adalah Ning Tu. Ying Heng pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang harus dirinya lakukan. Tidak ada waktu untuk memberitahu keluarga Ye. Lalu saat ini, Lu Fan pun tengah menuju Fallen Dragon Valley. Lu Fan yang melakukan penelusuran pun akhirnya menemukannya. Berdasarkan koordinat yang diberikan oleh Wuxian. Dan notifikasi pun menampilkan nama wilayah perbatasan barat Fallen Dragon Valley level 90. Area ini termasuk tempat yang belum dipetakan. Lu Fan menyebut bahwa ini adalah Fallen Dragon Valley yang gagal ditaklukkan oleh keluarga Ye. Selain itu, ini adalah tas ransel yang Wuxian siapkan untuknya kemarin. Hari sebelumnya, Wuxian menyebut bahwa tas ini berisi berbagai alat yang dirinya siapkan berdasarkan deskripsi kakeknya. Itu termasuk barang habis pakai, alat, scroll, dan makanan bab. Lu Fan pun mengatakan bahwa sebenarnya Wuxian tidak perlu melakukan semua kesulitan ini. Wuxian tidak membenarkan hal itu. Kakeknya bilang banyak kecelakaan terjadi di Fallen Dragon Valley. Lu Fan harus selalu siap. Lalu Lu Fan pun meminta maaf karena kali ini dirinya tidak bisa membawa Wuxian pergi bersamanya. Wuxian pun meminta Lu Fan untuk tidak khawatir. Jika itu berkaitan dengan naga, maka dirinya tidak akan banyak membantu. Selain itu, dirinya harus menangani masalah antara keluarga Ye dan keluarga Huang. Lu Fan pun mengerti. Lu Fan pun pamit untuk pergi. Dirinya tidak bisa membuang-buang waktu. Wuxian pun meminta Lu Fan untuk berhati-hati dengan Dragon King itu. Lalu saat Lu Fan pergi, pelayan keluarga Ye datang serta memberitahu Wuxian bahwa keluarga Huang sudah memindahkan alam rahasia tingkat tinggi, yaitu Molten Core Cavern, kepada keluarga Ye. Ying Heng sedang mengorganisir pengumpulan sumber daya. Wuxian pun mengerti dirinya akan melakukan perjalanan ke Molten Core Cavern. Sementara itu, bantu Ying Heng dengan manajemen dan awasi si penurut yang lemah itu. Pelayan pun mengerti. Lalu kini beralih ke aula tamu keluarga Huang. Ning Tu pun bertanya apakah yang Ying Heng maksud Wuxian adalah pemimpin dari 3 keluarga. Namun dia sendiri pergi ke tambang untuk mengumpulkan sumber daya. Ying Heng pun membenarkan hal itu. Ning Tu pun tertawa mendengarnya dan menyebut Wuxian ini benar-benar sesuatu. Pertama kali dirinya mendengar seorang master clan secara pribadi mengumpulkan biji dan membicarakan mantan musuh mengelola urusan keluarga. Lalu di saat itu pelayan keluarga Huang pun menyajikan sebuah teh kepada Ning Tu dan mempersilahkan Ning Tu untuk minum. Melihat hal ini, Ning Tu pun mengatakan bahwa tampaknya keluarga kelas 3 masih tahu sopan santun. Ning Tu pun mengerti dengan situasinya. Jika demikian, dirinya akan memberi Ying Heng beberapa hari lagi. Biarkan Wuxian menambang di Molten Core dan menyerahkannya. Itu juga akan memberinya kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin klan baru yang menarik ini. Ying Heng pun mengucapkan terima kasih kepada Ning Tu atas belas kasihannya.
Lalu saat ini di pintu masuk Valen Dragon Valley, Luffy yang mencari sesuatu di dalam ransel akhirnya menemukannya, yaitu sebuah lampu magnetik portable. Alat ini akan membantu menerangi jalan saat dirinya mengintip ke dalam lembah. Dan ternyata Xiaoji bersembunyi di dalam tas Luffy. Luffy pun meminta Xiaoji diam di dalam tas saja lebih dulu. Luffy pun mengucapkan terima kasih kepada Xiaoji karena berkatnya dirinya kebal terhadap racun. Dengan ini biarkan dirinya tunjukkan seperti apa pertarungan naga. Luffy pun seketika memanggil Xiaoye dan Abao untuk keluar dan meminta mereka berdua untuk membersihkan jalan. Dalam pikiran Luffy, jika naga pertama yang dirinya temui adalah Xiaoji, dirinya mungkin benar-benar meragukan apakah naga adalah makhluk terkuat. Lalu di saat itu Abao pun memperhatikan musuh yang ada di sekitarnya. Dan itu adalah Venom Slime level 85 yang memiliki skill Toxic Slime dan Corrosive Slime. Melihat hal ini, Luffy pun menyebut bahwa itu adalah makhluk beracun tanpa otak. Dan sekarang adalah waktunya bagi Xiao Jin untuk tampil. Segera Xiaoye dan Abao maju untuk membersihkan jalan. Luffy pun menekankan kepada Xiaoye dan Abao untuk menyisakan satu monster yang hidup. Dan sisanya bisa dihancurkan. Dengan cepat Xiaoye dan Abao pun menggila. Lalu saat musuh tersisa satu, Abao seketika menuju monster tersebut dengan niat membunuh. Luffy pun segera meminta Abao untuk berhenti. Namun tidak dihiraukan hingga akhirnya Xiaoye yang turun tangan menghentikan Abao dengan caranya. Luffy pun bertanya apakah Abao serius. Dirinya sudah bilang untuk menyisakan satu. Karena ada musuh yang lebih kuat di depan. Luffy pun menyebut bahwa sekarang saatnya bagi Xiaoji untuk menyerap racunnya. Xiaoji pun seketika menatap ke arah Venom Slime. Dan Venom Slime yang melihat ke arah mereka pun memiliki gambaran mengerikan di dalam persepsi penglihatannya. Dan ini membuat Venom Slime ketakutan. Luffy pun mengatakan setelah Xiaoji menyerap racunnya, Xiaoji akan menjadi lebih kuat. Xiaoji adalah yang terkuat dari semua naga. Untuk itu Xiaoji tidak boleh takut. Mereka semua akan mengawasi dan menjaga Xiaoji. Mendengar hal ini Xiaoji pun tampil lebih percaya diri. Dan segera maju menyerap Venom Slime. Xiaoji pun seketika melebarkan tubuhnya dan menelan Venom Slime masuk ke dalam tubuhnya. Luffy pun baru mengetahui bahwa beginikah cara Xiaoji menyerap racun. Menelannya secara langsung. Dan saat ini Xiaoji pun telah mengaktifkan salah satu skillnya yaitu Sword of Alvenom. Di mana Xiaoji dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan racun ke dalam dirinya sendiri dan mengganti racun aktif saat ini sesuka hatinya. Dan setelah proses penyerapan selesai, Xiaoji seketika naik ke level 14. Dan notifikasi menyebut bahwa racun saat ini, Venom Slime mengurangi pertahanan target sebesar 50% selama 10 detik. Luffy pun menyebut ini luar biasa. Xiaoji mendapatkan racun baru dan naik level. Luffy pun meminta Xiaoji melihat. Xiaoji adalah naga yang kuat. Setelah Xiaoji dewasa, Xiaoji akan menjadi seperti kakak laki-laki dan perempuannya. Mendominasi semua makhluk dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiaoji pun senang mendengar kata-kata ini. Lalu saat ini Luffy pun terus menelusuri Fallen Dragon Valley. Dan bertemu dengan monster baru dengan nama Phosphor Fire Mode level 86. Menurut Luffy, setelah Xiaoji terbiasa dengan pertarungan selama 2 jam, mereka terus menyelami Fallen Dragon Valley. Xiaoye dan Abao memimpin sementara, sedangkan Xiaoji terus mengumpulkan, menyerap lebih banyak racun. Luffy pun memuji kerja bagus Xiaoji. Sekarang Xiaoji sudah menguasai 3 racun dari korosi, pembakaran, dan kelumpuhan. Dan di saat yang sama, Xiaoji telah naik menjadi level 15 dan mendapatkan skill baru yaitu Form Shift. Melihat bentuk baru Xiaoji, Luffy pun segera ingin melihatnya. Setelah memperhatikan jendela status Xiaoji, Luffy menilai ini seperti Abao. Hanya ada satu bentuk naga, tapi Xiaoji berubah menjadi The Netherworld Swamp, mengubah diri menjadi rawa kolam racun sebagai debab domain medan perang. Dijelaskan saat berubah menjadi bentuk naga muda, semua statistik dan konsumsi energi berkurang 50%. Saat berubah ke bentuk Netherworld Swamp, Xiaoji menjadi domain rawa kolam racun dan mendapatkan 2 skill baru yaitu pertama, Toxic Search, di mana Xiaoji mengirim kejutan di dalam area rawa dunia bawah ke semua musuh.
serangan racun saat ini, kecepatan penumpukan racun berlipat ganda. Dan kedua, Nether Spirit Counter. Musuh yang mati di area rawa dunia bawah menjadi roh dunia bawah beracun, melakukan serangan bunuh diri pada target lain. Lalu di saat itu, mereka pun mendengar sebuah suara ribut dan nyatanya Abao sedang bertarung melawan jamur. Lufan pun bertanya mengapa Abao repot-repot bertarung dengan jamur. Dan notifikasi menyebut bahwa ini adalah material Glow Cup Mushroom. Material ini cukup umum ditemukan di lembah-lembah yang dalam, beracun sehingga tidak dapat dimakan. Setelah 72 jam sejak dipanen, jamur tersebut tidak lagi bersinar. Lufan pun menilai Abao menemukan sesuatu yang lucu lalu mengatuk Glow Cup untuk menyalahkannya. Lufan pun menyebut bahwa sepertinya setelah mereka pergi, mereka perlu mencarikannya beberapa mainan untuk hiburan. Dan di saat yang sama, Xiaoji tiba-tiba menelan jamur itu. Lufan pun heran ternyata Xiaoji juga ikut-ikutan. Namun saat Xiaoji menelan dan menyerapnya, nyatanya itu membuat Xiaoji bersinar. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Xiaoji berhasil menyerap racun dari Glow Cup Mushroom, sehingga membuat tubuh memancarkan cahaya. Lufan pun menilai Glow Cup Mushroom memang beracun, dan ternyata penyerapan racun tidak terbatas pada debab. Sekarang setidaknya Xiaoji bisa menyediakan. Kemudian dengan cahaya yang dihasilkan Xiaoji, nyatanya di belakang mereka telah berkumpul monster dengan jumlah yang cukup banyak. Diketahui bahwa monster ini bernama Carrion Red Centipede level 88. Lufan pun menilai bahwa ini cacing-cacing yang menjijikan. Dengan ini, biarkan Xiaoye membakar mereka semua dengan api. Namun nyatanya malah Xiaoji yang ingin maju menyerang mereka. Xiaoji pun seketika melompat ke tengah Carrion Red Centipede. Lufan pun tidak menduga ini. Xiaoji tidak lagi pemalu. Mungkinkah dia sedang mempersiapkannya? Dan benar saja Xiaoji seketika mengubah bentuknya ke Netherworld Swamp dan membuka dua skill baru yaitu Toxic Sea Sword dan Nether Spirit Counter. Xiaoji pun seketika menggunakan skill Toxic Sea Sword dan merendam semua Carrion Red Centipede dalam domainnya. Di saat yang sama, Xiaoji menggunakan racun dari Phosphor Fire Mode, sehingga menyebabkan target menderita luka bakar dan kebutaan yang berlangsung selama 6 detik. Lufan pun memuji kerja bagus Xiaoji, dan meminta Xiaoji memakan semua cacing-cacing ini. Lufan pun menilai ini adalah perubahan Xiaoji menjadi Poison Liquid yang berubah dirinya menjadi bentuk Netherworld Swamp. Dan gelombang rawa ini mulai menelan semua Carrion Red Centipede yang mencoba melarikan diri. Dan Xiaoji kembali menggunakan skill lainnya yaitu Netherworld Guard, di mana Xiaoji membelah dirinya untuk memunculkan dua penjaga bunuh diri. Para penjaga terus-menerus menyemprotkan racun saat ini ke arah musuh. Saat bersentuhan dengan musuh atau saat terbunuh, mereka meledak, menciptakan kabut beracun dalam radius ledakan. Mereka pun bersorak melihat hasil serangan dari Xiaoji. Lufan pun menilai bahwa Xiaoji sekarang sudah percaya diri, dapat bertarung dengan mudah bahkan tanpa bantuan. Lufan pun seketika mengajak Xiaoye dan Abao untuk melakukan ini bersama. Lufan pun mengeluarkan senjata busurnya dan mengcasting Servant Shadow Arrow. Lufan pun mengatakan setelah menyelesaikan grup ini, mereka akan terus menyelami lebih dalam Valen Dragon Valley ini. Di saat Xiaoye melepaskan apinya dan Abao melepaskan petirnya, dan kini casting dari Lufan telah selesai. Lufan pun mengingatkan Xiaoye dan Abao untuk menyisakan satu musuh untuk Xiaoji. Dan seketika panah pun dilepaskan hingga memicu ledakan besar, hingga hampir semua musuh dilenyapkan, dan menyisakan satu Carrion Red Centipede. Setelahnya Lufan kembali meminta Xiaoji untuk meningkatkan racunnya lagi. Dengan cepat Xiaoji menelan dan menyerapnya, dan notifikasi pun menyebut bahwa racun dari Carrion Red Centipede berhasil diserap. Racunnya dapat menyebabkan target kehilangan 1% dari semua statistik dan kecepatan gerakan, memperpanjang durasi sisa semua debab. Lufan pun menyebut bahwa ini benar-benar membuka mata. Dirinya berharap Xiaoji tetap malu-malu, tapi Xiaoji secara tak terduga beradaptasi dengan baik dengan bentuk barunya. Lalu Lufan yang terus menyelam lebih dalam bertemu dengan hutan yang sangat lebat hingga tertutupi dengan akar belukar. Saat mulai memotong akar belukar ini, Lufan menemukan sebuah gua yang lebih dalam dan meminta mereka untuk ke sini. Saat masuk ternyata kondisi di dalam sangatlah gelap hingga Lufan memerlukan penerangan. Lufan pun meminta Xiaoye untuk tetap waspada terhadap ancaman setiap saat. Xiaoye pun mengerti dengan aumannya.
Lu Fan pun mengatakan bahwa mereka hampir di dasar lembah yang dijelaskan oleh kakek Wuxian. Dan saat ini, pohon besar pun tiba-tiba membuka matanya saat mengetahui ada seseorang yang datang. Dan notifikasi menyebut bahwa ini adalah 10,000 Venom Devil Fine level 100. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.